Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi kita sudah dipilih oleh Allah dan dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia. Nabi bersabda, tidaklah manusia itu berkumpul di rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi dan mengkajinya. 3 yang dilakukan: berkumpul di masjid, membaca hadis, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengkaji makna-maknanya. Apabila 3 ini kita lakukan, maka Allah akan memberikan 4 keuntungan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Tenang nama buatan panjenengan. Saking tenangnya, kadang di majelis itu ada yang tidur, Pak. Jadi orang tidur di majelis ilmu itu berarti itu tanda dia mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah, Allah guyur dengan rahmat. Kita semua butuh rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah yang banyak, salah satunya adalah hadir duduk di majelis seperti ini. Kemudian yang ketiga, wa haffat anhumul malaikah, hidupnya dilindungi oleh para malaikat. Malaikat makhluk Allah yang paling kuat, ciptaan Allah yang paling hebat, malaikat. Dan malaikat itu akan melindungi kita, dia bersama kita apabila kita hadir di majelis ilmu. Maka apabila kita ingin satu majelis dengan malaikat, hadirlah di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah membanggakan orang yang hadir di majelis ini di hadapan para malaikatnya. Dulu ketika Allah menciptakan manusia, para malaikat komplain. Tapi saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang hadir di majelis seperti ini dan orang-orang yang hadir di majelis seperti ini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita kajian pagi hari ini adalah 3 dosa besar yang paling besar. 3 dosa besar yang paling besar. Dari tema itu panjenengan paham no boten maksudnya? Sudah paham ya? Shadaqallah. Kalau sudah paham ini sudah selesai pengajian. Baik. Dosa itu ada 3 macam. Ada dosa kecil. Kemudian yang kedua, dosa besar. Yang ketiga, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa kecil dapat terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Misalnya wudu ya, kemudian istighfar, lalu sholat, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Atau puasa ya, kan ada beberapa puasa tertentu yang dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Itu yang dimaksud dosa kecil. Adapun dosa besar dan dosa yang paling besar ini dapat terhapus apabila kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi berkata kepada para sahabatnya, saat itu ketika Nabi sedang berkumpul seperti ini dengan para sahabatnya, Nabi berkata,
ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian paling besar di antara dosa-dosa besar? Sahabat menjawab, mereka kompak menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, Nabi mengubah posisi duduknya. Sebelumnya Nabi bersandar seperti ini. Karena Nabi itu salah satu cara duduknya ya, mengangkat kaki ya, begini, kaki kanan diangkat kemudian bersandar. Makanya panjenengan kalau datang ke Arab atau melihat orang Arab berada di majelis ilmu, itu ada di antara mereka yang begini cara duduknya. Itu memang sunnah Nabi ya. Tapi kan kalau di kita duduk seperti ini di majelis ilmu, di majelis terhormat ya, gimana tanggapan orang? Sopan enggak? Kalau saya ngaji begini sopan apa badan? Nah, ketika Nabi di majelis ya Nabi duduknya kadang seperti ini ya. Kemudian ketika Nabi ingin menyebut yang ketiga, Nabi membenarkan posisi duduknya ya. Nabi kemudian duduk dengan tegak. Dan Nabi berkata, ala wa qauluz zur. Kata Nabi, ala wa qauluz zur. Ingat, ucapan yang dusta, persaksian yang dusta itu juga termasuk dosa yang paling besar. Dikatakan dalam hadis ini, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi mengulangi hadis ini Bapak Ibu, diulang-ulang terus sehingga sahabat itu berkata, laitahu sakat. Seandainya Nabi berhenti, berarti dalam satu majelis itu, dalam 1 jam misalnya, yang dibaca oleh Nabi hanya satu hadis ini. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah. Nah, bagaimana kalau panjenengan hadir di majelis ilmu, ustadznya hanya baca satu hadis, diulang-ulang terus dari awal sampai akhir, gimana? Betah enggak panjenengan ngikuti majelis itu? Hah? Misalnya majelis ini kalau kita ikut sunnah Nabi ini ya, kita baca satu hadis ini saja. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, al isyraku billah wa uququl walidain, ala wa qauluz zur. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, terus begitu. Kenapa diulang-ulang oleh Nabi? Nabi ingin memberikan isyarat kepada para sahabatnya bahwa dosa ini amat sangat berbahaya. Jangan sampai ada di antara kalian yang melakukan dosa yang paling besar ini. Ada 3 dosa paling besar disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, dosa apa yang paling besar menurut Allah? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakan kamu. Syirik itu adalah menggantungkan hati kepada selain Allah, menggantungkan hati kepada berhala, menganggap ada Tuhan selain Allah, menggantungkan hati kepada setan, menggantungkan hati kepada benda, menggantungkan hati kepada hal-hal tertentu yang itu tidak disebutkan dan diperintahkan dalam syariat. Syirik Bapak Ibu ada 2 macam. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar, syirik besar, ini pelakunya keluar daripada Islam. Jadi siapapun yang melakukan syirik besar,
maka dia dianggap sudah keluar dari Islam. Dan cara taubatnya adalah dia harus kembali bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar itu contohnya adalah menganggap adanya Tuhan yang berhak disembah selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik besar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah, oleh orang-orang Arab jahiliyah. Mereka ketika ditanya, siapa Tuhan kalian? Allah. Lalu kenapa kalian menyembah berhala-berhala, Lata, Uzza, Hubal, Manah? Kenapa kalian menyembah itu? Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali kami ingin mendekatkan kepada Allah. Jadi tujuan mereka menyembah berhala itu tidak murni hanya menyembah berhala, ya. Tapi tujuan mereka menyembah berhala supaya berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, ini termasuk perbuatan syirik karena bahasanya menyembah, ya. Atau juga menyembah pohon, menyembah jin, menyembah matahari. Ini perbuatan syirik. Pelakunya dianggap keluar dari Islam apabila yang melakukan itu adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini pelakunya tidak sampai dianggap keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Nah, syirik asghar ini Bapak Ibu ada dua macam. Ada ada syirik yang tampak, ya. Ada syirik yang tersembunyi, tampak dan tersembunyi. Tampak itu bisa terjadi dari dua hal. Yang pertama dari ucapan, kemudian yang kedua dari perbuatan. Asyirkul qauli wasyirkul amali. Syirik ucapan. Hati-hati. Contohnya apa? Syirik ucapan. Contoh, panjenengan mengatakan obat ini telah menyembuhkan penyakit saya. Nah, itu termasuk asyirkul qauli. Nah, itu termasuk syirik walaupun pelakunya tidak sampai dianggap keluar daripada Islam. Kemudian syirkul amali, syirik yang sifatnya perbuatan. Contoh, menganggap atau meyakini benda tertentu bisa menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Contohnya nopo? Jimat. Ada yang punya jimat nggak di sini? Hah? Batu akik. Oh. Jimat, ya. Apa tujuan jimat itu? Macam-macam. Untuk menolak mudarat atau untuk menggait orang lain supaya orang lain kasihan kepada dia. Ada juga jimat untuk membuat wanita tertarik kepada dia, ya. Ada juga jimat yang membuat orang itu selalu dipandang muda, ya. Walaupun berusia 60, 70, tapi orang memandang dia sebagai orang yang masih muda. Nah, itu ada jimatnya itu, hadirin. Maka yang pengen kelihatan muda terus, nah, datang ke rumah saya bawa ayam. Baik. Nah, jimat itu termasuk kesyirikan karena percaya kepada benda, dan itu tidak disyariatkan dalam Islam, ya. Kita percaya kepada benda tertentu yang tidak ada perintah dari Islam untuk percaya kepada benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini termasuk perbuatan syirik. Nah, maka panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya jimat, sudah putuskan hubungan panjenengan dengan jimat itu, ya, putuskan. Bagaimana caranya?
melakukan ikrar, ya, bahwa panjenengan telah memutuskan hubungan dengan jin-jin, memutuskan hubungan dengan para setan-setan yang sebenarnya mereka ada di jimat tersebut, ya. Itu termasuk perbuatan syirik, ya. Kemudian yang kedua, syirik kecil yang tersembunyi. Inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi, karena ini tersembunyi, ya. Nabi mengatakan, yang aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil yang tersembunyi, ya. Kemudian sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal asghar, apa itu syirik yang kecil? Nabi SAW menjawab, ar-riya'u, riya. Kalian beribadah menyembah Allah tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ingin dianggap sebagai orang soleh oleh orang lain, karena ingin dianggap alim oleh orang lain. Nah, ini termasuk syirik kecil, ya, syirik yang tersembunyi, dan inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirik besar maupun syirik kecil ini termasuk akbarul kabair, paling besarnya di antara dosa-dosa besar, ya. Apa akibat bagi orang yang melakukan kesyirikan? Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, haram baginya masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati tidak membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati membawa dosa syirik walaupun sedikit, kata Nabi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Jadi yang pertama yang paling besar apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk dosa yang paling besar, durhaka kepada orang tua. Perhatikan urutannya. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua levelnya itu ada di nomor 2. Nomor 1, dosa yang paling besar adalah syirik. Nah, di bawahnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sama, amalan yang paling mulia, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. La ilaha illallah, itu mengesahkan Allah. Nah, di bawah itu Bapak Ibu, amalan yang paling besar pahalanya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dosa yang paling besar syirik kepada Allah. Nomor 2, kelas 2, ya. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua itu apakah hanya nempeleng orang tua? Apakah hanya memukul orang tua? Apakah hanya tidak mengurus orang tua? Tidak hanya itu. Kalau kita merujuk kepada surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24, bisa kita pahami bahwa di ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Berarti kalau anak itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia dianggap durhaka. Apa bentuk kedurhakaan yang pertama? Berkata kepada orang tua. Hadirin hadirat, bukan nempeleng, bukan memukul. Kita hanya berkata kepada orang tua, itu sudah dianggap durhaka. Nah, coba kita muhasabah selama kita bermuamalah dengan orang tua. Nah,
yang orang tuanya ketika orang tua masih hidup ya, atau sampai sekarang masih ada ya, selama kita bermuamalah dengan orang tua, berapa kali kita mengucapkan kata bapak nih, ibu, kok saya terus yang suruh? Kan ada yang lain, anaknya kan bukan hanya saya, yang lain kan ada. Itu menurut Al-Quran sudah dianggap durhaka. Apa yang dimaksud dengan kata Kata Imam Ibnu Katsir, itu adalah kalimat jelek yang paling ringan. Kalimat jelek ini kan banyak, misu, berbohong, ya, kemudian menjelek-jelekkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, ya. Di antara kalimat jelek itu kata Imam Ibnu Katsir yang paling rendah, yang paling ringan adalah berkata Itu apabila diucapkan kepada orang tua sudah dianggap perbuatan durhaka. Nah, maka banyak-banyaklah minta maaf kepada orang tua. Apalagi ketika orang tua itu sudah berumur, ya, sudah lanjut usia. Nah, di mana kadang merepotkan, kadang menyusahkan, ya. Nah, disitulah kadang lidah ini tidak sengaja berkata demikian. Yang intinya adalah tidak senang, ya, tidak suka dengan takdir, dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Jadi berkata itu kepada orang tua termasuk durhaka. Yang pernah melakukan ini kepada orang tua dan belum minta maaf. Pak, Bu, ayah, ibu, minta maaf. Selama saya bermuamalah dengan bapak, dengan ibu, ada ucapan yang menyakiti hati bapak, hati ibu, mohon dimaafkan. Apa kata orang tua yang sangat sayang kepada anaknya? Dia berkata, "Nak, sebelum kamu minta maaf, ibu sudah memaafkan, ibu sudah meridhoi." Kenapa kita harus minta maaf kepada orang tua? Karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah di dalam ridho kedua orang tua, murka Allah di dalam murka kedua orang tua. Artinya supaya kita dapat ridho Allah, Bapak Ibu, jangan jauh-jauh datang ke Mekah, haji, umroh, ya, bagus. Tapi di dalam rumah kita yang masih ada orang tua kita, di dalam rumah kita, orang tua kita yang masih hidup, di situ ada ridho Allah yang paling besar. Nabi mengatakan, siapa yang di waktu pagi membuat Allah ridho kepadanya tapi membuat orang tua murka kepadanya, ya, maka Allah pun murka kepadanya. Siapa yang membuat Allah ridho kepadanya, Allah murka kepadanya di waktu pagi, lalu dia membuat orang tuanya ridho, aku pun ridho kepada dia, kata Allah, ya. Maka banyak-banyak minta maaf kepada orang tua. Kemudian yang kedua, termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah wala tanharhuma, janganlah kalian membentak, menghardi kedua orang tua. Berarti durhaka kepada orang tua diantaranya adalah membentak atau menghardi orang tua. Membentak orang tidak boleh kita lakukan kepada siapapun, baik kepada bawahan atau kepada orang yang bersalah. Tidak boleh kita membentak kepada orang pintar maupun kepada orang bodoh. Kita tidak boleh bersikap menghardi, membentak-bentak. Itu bukan akhlak Nabi, ya. Perhatikan, disebutkan dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu, hadis Bukhari, ya, bahwa Nabi itu pernah melihat, ya, ada seorang Arab Badui datang ke masjid, ya. Lalu ketika itu Nabi dan para sahabatnya ada di masjid. Apa yang dilakukan oleh Arab Badui itu? Bukan sholat, bukan iktikaf. Dia datang ke pojokan masjid, berdiri lalu kencing di dalam masjid. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi membentak dia? Tidak. Walaupun para sahabat saat itu sudah naik darah, hadirin,
untuk membentak, menghardik. Tapi kata Nabi, jangan. Biarkan dia selesaikan kencingnya dulu. Kemudian setelah selesai kencing oleh Nabi, wahai fulan, kamu ambil air ya, siram ini. Nabi tidak marah. Coba kalau panjenengan sebagai ketua takmirnya, marah napa mboten? Hah? Dibentak enggak? Ada orang masuk ke Masjid Babus Salam, diam di pojokan, ternyata kencing di pojokan masjid. Padahal orang itu tidak tahu kalau kencing di masjid itu perkara yang tidak boleh ya. Ini akhlak Nabi. Jadi kita tidak boleh membentak orang lain, walaupun kita itu posisinya ada di atas mereka. Kita sebagai suami jangan bentak istri, jangan bentak anak, walaupun kita punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi dahulukanlah sifat rahmat, kasih sayang ya. Apalagi orang tua, jangan pernah kita membentak orang tua. Apapun yang dilakukan oleh orang tua itu, walaupun tidak sesuai dengan pandangan syariat, bahkan sekalipun orang tua itu kafir, keluar dari Islam, non muslim ya, Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah perlakukan keduanya dengan cara yang terbaik. Ini ayat ditujukan kepada orang tua yang non muslim. Bagaimana kalau orang tua kita semua yang muslim, Bapak Ibu? Maka termasuk durhaka kepada orang tua, membentak orang tua. Kemudian yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang mulia. Ingat, dengan ucapan yang mulia. Berarti termasuk durhaka kepada orang tua apabila kita sebagai anak tidak berkata dengan ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu seperti apa? Jujur, apalagi sopan, cara menyampaikannya sopan. Kemudian yang kedua, kata ulama, ucapan mulia kepada orang tua itu suaranya tidak lebih tinggi dibandingkan suara orang tua. Itulah yang dimaksud dengan wa qul lahuma qawlan karima. Jadi istilahnya begini, kita harus memilih bahasa yang terbaik untuk kita ucapkan kepada orang tua kita. Kalau panjenengan didatangi oleh guru besar ya, didatangi oleh tokoh ya, panjenengan akan mengkonsep apa yang nanti saya ucapkan kepadanya, bahasa apa yang pas, yang indah, yang cocok untuk saya ucapkan kepadanya. Sebenarnya yang harus kita lakukan seperti itu Bapak Ibu adalah kepada kedua orang tuanya. Kan banyak orang-orang sekarang kepada gurunya hormat luar biasa, bahasanya luar biasa, tapi kepada orang tua asal-asalan ngomong ya, bahkan nadanya kadang lebih tinggi dibandingkan suara orang tuanya. Ada seorang ulama ya, namanya Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin, apabila beliau berbicara dengan orang tuanya, beliau berbicara seperti orang yang sakit, Bapak Ibu. Beliau berbicara seperti orang sakit, rendah suaranya. Beliau tidak mau meninggikan suaranya di atas suara ibundanya. Bahkan kalau beliau bicara, kalau ibunya ngajak bicara, itulah tidak langsung direspon dari jarak yang jauh ya, didatangi di dekatnya. Nah, ibu mau apa yang bisa saya bantu untuk ibu? Jadi tidak perlu bengok-bengok dari jarak yang jauh, didatangi didatangi di dekatnya, kemudian bicara, supaya ibunya tidak perlu memanjangkan telinga untuk dapat mendengarkan ucapan anaknya.
Nah, inilah qaulan karimah, ucapan yang mulia. Imam Muhammad bin Sirin juga pernah ketika dipanggil oleh ibunya, beliau meninggikan suara jadi atas ibunya. Dipanggil, direspon, ya. Lalu Imam Muhammad bin Sirin kemudian bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada ibunya dan memerdekakan budak. Karena beliau menganggap itu termasuk perbuatan durhaka. Begitulah muamalahnya, hubungan para ulama dengan orang tua mereka. Makanya wajar hidup mereka itu diberkahi oleh Allah, karena muamalah mereka dengan orang tua mereka itu sangat luar biasa. Kemudian termasuk durhaka kepada orang tua adalah wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Allah perintahkan para anak untuk tawadhu kepada orang tua. Nah, berarti termasuk durhaka kepada orang tua ketika anak itu menyombongkan diri di hadapan orang tua, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa bahwa yang menanggung hidupnya orang tua itu dia, ya. Kemudian merasa berjasa kepada orang tuanya, ya. Ibu ini kalau tidak ada saya tidak akan diurus seperti ini. Merasa berjasa kepada orang tua. Ibu kalau saya tidak kasih rumah mau tinggal di mana? Merasa berjasa kepada orang tuanya. Itu termasuk perbuatan durhaka. Apabila kita pernah melakukan itu, ya, ada perasaan merasa lebih dibandingkan orang tua, nah, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua. Kemudian yang kelima, tidak bersifat kasih sayang kepada orang tua, tidak rahmat, karena Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, bersifat rahmat, kasih sayang kepada orang tua. Sayang kepada anak bagus, sayang kepada istri bagus, tapi sayang kepada orang tua harus lebih besar dibandingkan sayang kita kepada anak kita dan kepada istri kita, bapak-bapak. Ya, sayang kepada orang tua. Kalau anak saking sayangnya kepada anak, sampai ditanya, "Nak, kamu pengen apa? Ayah belikan." Istrinya juga demikian. "Mama pengen apa? Ayah belikan." Coba pernah enggak kita tanya kepada orang tua kita? Seperti apa kita bertanya kepada orang tua kita? "Pak, Ibu pengen apa? Saya belikan." Nah, coba setiap hari pernah enggak kita tanya seperti itu? Nah, apalagi orang tuanya yang satu rumah dengan anaknya sering-sering bertanya, "Hari ini Bapak Ibu pengen apa? Saya belikan." Nah, bahagiakan mereka, jangan buat mereka menangis. Karena apabila mereka bahagia, tertawa, Allah pun akan ridho kepada kita. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya bersungguh-sungguh ikut perang bersamamu, tapi keberangkatan saya ini membuat orang tua saya menangis." Kata Nabi, "Pulanglah engkau, berbakti kepada orang tuamu. Buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana kamu sebelumnya membuat orang tuamu menangis." Ya, bersifat rahmat kepada orang tua, kasih sayang, ya, sabar. Kemudian memandang wajah orang tua itu dengan pandangan rahmat. Kata Nabi, siapa yang memandang wajah ibunya, memandang wajah ayahnya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan lembut, maka Allah akan memandang wajah dia dengan pandangan rahmat. Jangan pandang wajah orang tua itu dengan pandangan kebencian, dengan pandangan kemarahan, dengan pandangan yang cemberut, Bapak Ibu. Pandanglah dengan pandangan yang indah, senyum di hadapan orang tua. Apapun yang dilakukan oleh orang tua dan apapun kondisi kita, senyum kepada orang tua. Jadi orang yang berhak untuk mendapatkan senyum kita pertama siapa? Orang tua kita. Dan di antara orang tua kita yang berhak untuk mendapatkan senyum pertama kali siapa? Ibu. Ditanya lagi oleh Nabi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian ayahmu. Kenapa Nabi mengatakan 3 kali untuk ibu?
Jadi kasih sayang seorang anak kepada ibu itu 3 kali lipat dibandingkan kepada ayahnya. Kenapa 3 kali Nabi mengucapkannya? Ya Rasulullah, siapa yang berhak untuk berbuat baik kepadanya? Ibumu, kata Nabi. Seakan-akan Nabi mengatakan, walaupun ibumu menjengkelkan, menyusahkan, tetap ibumu. Walaupun ibumu suka marah-marah, walaupun ibumu sikapnya tidak bagus, tetap ibumu. Baru yang ketiga, ayahmu. Ya. Maka termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu adalah tidak bersifat rahmat, kasih sayang kepada orang tua, tidak sabar, suka marah-marah kepada orang tua, ya, mukanya cemberut di hadapan orang tua. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, termasuk durhaka kepada orang tua adalah tidak mendoakan orang tua. Karena Allah berfirman di ayat itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kepada Allah dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, irhamhuma, rahmati kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku, merawat aku dengan baik ketika aku masih kecil. Nah, tidak mendoakan orang tua itu termasuk perbuatan durhaka. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, beliau mengatakan minimal orang itu bersyukur kepada Allah, dia melaksanakan sholat, dan minimal seorang anak itu berterima kasih kepada orang tuanya, minimal setelah sholat dia selalu mendoakan orang tuanya. Doa untuk orang tua langsung diajarkan oleh Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ada di juz 29. Warhamhuma kama rabbayani shaghira ada di surah Al-Isra ayat 24, ya. Banyak sekali akibat yang didapat bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Ini banyak hadisnya Bapak Ibu. Yang pertama diantaranya, Allah akan menyegerakan hukuman di dunia sebelum Allah tambah di akhirat nanti. Ada 2 perkara kata Nabi, yu'ajjiluhumallah fid dunya, yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Yang pertama, al-baghyu, menzolimi orang lain. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ustadz, dia durhaka kepada orang tua, tapi istrinya baik-baik saja, ekonominya baik-baik saja. Allah akan kirimkan anak yang lebih durhaka daripada dia. Ustadz, anaknya baik-baik saja, Allah akan kirimkan kezaliman yang akan membinasakan, menghancurkan kehidupan dia. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua itu sebenarnya dia telah mendaftarkan dirinya kepada kebinasaan. Kemudian yang kedua, akibat durhaka kepada orang tua, amal seseorang tidak diterima oleh Allah. Kata Nabi, ada 3 di mana amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, lari dari peperangan melawan orang kafir yang memerangi Islam, ya. Panjenengan bolak-balik haji, ya, bolak-balik sholat malam, sedekah, puasa, tapi suka nyakiti hati orang tua, la yanfa, kata Nabi, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mendapatkan doa celaka dari malaikat Jibril, karena Nabi pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, uffil liqaumin man adraka abawaihi walam falam yabarrahuma. Celakalah seseorang itu yang mendapati kedua orang tuanya, hidup bersamanya, tapi dia tidak berbakti kepada keduanya. Nabi mengatakan amin, diaminkan oleh Nabi. Itulah akibat ketika orang durhaka kepada orang tua. Makanya durhaka kepada orang tua ini
termasuk dosa yang paling besar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, wa qauluz zur, ucapan yang dusta, persaksian yang dusta. Bersaksi di depan pengadilan dusta, menjadi pengacara yang dusta, memutarbalikkan fakta sehingga yang salah tanpa benar, yang benar tanpa salah. Kan banyak seperti itu Pak sekarang. Yang ditembak yang salah, yang menembak seakan-akan benar. Ya. Nah, maka itu termasuk perbuatan dosa besar. Ala wa qauluz zur, ingat kata Nabi, ucapan yang dusta, persaksian yang dusta itu termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar. Wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk syuruk? Hah? Ada pertanyaan enggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan selama ini hanya ulama-ulama kita yang berziarah kubur. Mereka menyarankan bahwa mereka dengan ziarah kubur mereka baik dengan alasan mereka kematian yang mendoakan itu. Tapi dengan ulama yang lain mereka bahwa ziarah kubur itu merupakan kesyirikan. Itu gimana Ustaz masalah itu? Ziarah kubur sunnah. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah, kata Nabi, melarang kalian ziarah kubur. Al-an fazuruha, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu kalian akan ingat mati. Jadi tujuan ziarah kubur itu yang paling utama adalah ingat mati. Ziarah kubur, apalagi ziarah kubur di Indonesia ini. Kalau di Indonesia ini panjenengan tidak usah ziarah, ya. Jenengan lewat kuburan itu sudah ingat mati karena nisannya tinggi-tinggi. Ya. Kalau di Arab itu hanya ada sebongkah batu ya untuk menandakan bahwa itu tanah kuburan. Ya. Apakah termasuk syirik seseorang itu ketika membaca Quran di kuburan kemudian berdoa di kuburan? Tidak termasuk syirik. Syirik itu kalau berdoa kepada orang yang di dalam kubur, meminta kepada orang yang di dalam kubur, atau menyembah orang yang di dalam kubur, itu yang termasuk syirik. Kalau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ini tidak terikat dengan tempat. Mau di masjid, di rumah, di jalan, di kuburan boleh, asalkan tempat itu tempat yang terhormat, ya, bukan di kamar mandi, ya, bukan ketika panjenengan buang hajat. Nah, jadi berdoa kepada Allah itu tidak terikat dengan tempat. Yang syirik itu apabila kita meminta kepada orang yang di kuburan. Mbah, tolonglah Mbah, tunjukkan kepadaku Mbah nomor togel. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.